إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YFTEDU rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita belajar kitab Alfiya Ibnu Malik, masih dalam bahasan inna wa akhwatuha. Kita masuk di pertemuan di bait ke 194. Bait ke 194 ini bersambung pembahasannya dengan bait ke 195. Kita baca apa yang disampaikan musonif. Beliau rahmatullah mengatakan, wa in yakun fi'lan walam yakun du'a walam yakun tasrifu mumtani'a fal asanul faslu biqad au nafyin au tanfisin au law wa qalilun dzikru law. Ya, kita i'rab dulu dua bait 194 dan 195. Wa in yakun fi'lan wa in yakun fi'lan walam yakun du'a walam yakun du'a walam yakun tasrifuhu mumtani'a tasrifuhu mumtani'a fal ahsanu al faslu biqad al-faslu biqad au nafyin au tanfisin au law wa qalilun dzukiru law. Wa qalilun dzikru law. Enggak, kita i'rab dulu ya. In syartiyah yakun fil mudhari' nakis majzum in syartiyah, dan yakun ya fi'il mudhari' nakis fi'il syarat, isimnya dhamir mustatir jawazan takdiruha, kembali ke khobar. Ini isimnya yaitu adalah kembali ke al-khobar. Al-khobar. Kemudian fi'lan khobar dari yakun. Wa in yakun al khobar fi'lan, jika khobarnya bukan fi'il. Walam yakun, wawu adalah di sini wawu hal. Wawu hal. Fil mudhari' majzum bilam
wawunya ini halnya. Wawu hal. Walam yakun ini sama isimnya walam yakun fiilnya bukan fiil doa. Ya. Walam yakun ini isimnya adalah dari yakun itu. Isimnya dhamir mustatir. Jawazan takdiruha kembali ke fiil. Ini ada isimnya yakun. Adalah dhamir mustatir. Takdiruha kembali ke fiil. Balik ke sini. Doa. Doa aslinya ada hamzahnya, ini diqasar kalau darurat. Khobar yakun. Jika khobarnya bukan fiil, walam yakun, dan fiilnya tadi bukan doa, ya, bukan fiil doa, walam yakun, ya, ataf ini ya, walam yakun tasrifuhu mumtani'a. Walam yakun ini tasrifu isimnya, isim dari yakun, alha mudhofun ilaih mumtani'a khobar. Ya. Jika khobarnya bukan fiil dan bukan doa, ya, walam yakun tasrifu mumtani'a, dan bukan termasuk yang huiru mutasarrif. Berarti yang mutasarrif, ya. Tasrifu mumtani'a itu jamid. Bukan jamid berarti mutasarrif. Ya, baik. Kemudian bait 195. Fal ahsanu fa-nya robit jawab syarat, ya. Kemudian ahsan, al ahsanu mubtada, khobarnya al faslu. Fal ahsanu al faslu. Biqot jar majrur. Ya, biqot ini jar majrur muta'alliq dengan al fasl. Kemudian au nafyin ataf ke qad, au tanfis sama ataf, au law juga ataf. Wa qalilun khobar muqaddam, zikru mubtada muakhar, law mudhofun ilaih dimaksudkan lafadznya. Baik. Ya, kita lihat penjelasannya. Ya, mu'alif atau rahimahullah ta'ala di bait sebelumnya 193 mengatakan wal khobar raj'al jumlatan. Khobar jadikanlah khobarnya sebagai jumlah, atau jadikanlah jumlahnya sebagai khobar, atau khobarnya harus jumlah, berupa jumlah. Ketika apa? Ana ditakhfif menjadi an. Kemudian jumlah di situ bisa ismiyah, ya. Misalnya sudah kita contohkan alim tu an zaitun qaimun, ismiyah. Ya, zaitun qaimun jumlah. Kemudian bisa fi'liyah, alima, sebagaimana di Al-Muzammil 20 Allah berfirman alima an sayakunu minkum marudha. Ada sayakunu. Nah, ini fi'liyah. Maka di bait ini wal khobar jika khobarnya jumlah fi'liyah, jika khobarnya jumlah fi'liyah, yaitu in yakun fi'lan, artinya khobarnya berupa fi'il, maksudnya berupa fi'il ini khobarnya berupa jumlah, ya, karena fi'il itu secara zatnya tidak bisa jadi khobar. Yang jadi khobar adalah jumlah terdiri dari fi'il dan fa'ilnya, ya, atau fi'il dan naibul fa'il. Maka jika khobarnya berupa jumlah fi'liyah, ain yakun fi'lan, dan fi'ilnya mutasarrif, ya. Jadi ini, ya,
Ini dari sini bisa kita nanti kita tulis jumlah fi'liyah dan fi'ilnya mutasharif dan bukan doa. Jumlahnya fi'liyah, fi'ilnya mutasharif bukan doa, maka yang bagus fal asan dijeda, dipisah antara an mukhaffafah dan khobarnya dengan salah satu yang disebutkan musonif. Bisa qad, nafi, kemudian huruf tanfis atau lau. Jadi di sini ada beberapa qaid. Yang pertama, jadi ini inti pembahasan antara an itu al-faslu. Al-faslu baina an mukhaffafah dan khobarnya. Intinya di situ. Al-faslu baina an yang mukhaffafah wa khobariha. Jadi memisah antara an yang ditafif dengan khobarnya. Maka yang baik dipisah. Jika apa? Nah ini. Fal afdol, fal asan atau fal afdol. Fal asan adalah al-faslu. Kapan ini? Jika satu qaid-qaidnya gitu apa? An yakuna fi'lan, khobarnya an yakuna fi'lan, khobarnya fi'il, maksudnya jumlah fi'liyah. Khobarnya adalah fi'lan atau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, maksudnya jumlah fi'liyah. Kalau di bait syair kan di situ yaitu fi'il. Ini di sini ya, kita di sini satu ini wa in yakun fi'lan. Kemudian tadi sudah kita sebutkan yang jadi khobar itu bukan fi'il itu sendiri tapi jumlahnya. Kemudian qaid yang kedua, an yakuna khobaron la du'aan. An yakuna berupa khobar, berita, la du'a, bukan bentuk doa, bukan uslub doa, la du'aan. Dari mana diambil ini? Dari kata-kata al-musonif, yaitu walam yakun doa. Dua ini ya, kita tulis dua. Qaid kedua. Nah, kalau misalnya fiilnya doa, jadi kapan antara an yang mukhaffafah dari sakilah itu dijeda, dipisah antara an-nya dengan khobarnya ketika satu khobarnya berupa jumlah fi'liyah, khobarnya jumlah fi'liyah, kemudian berupa khobar, berita, bukan doa. Nah, kalau doa berarti tidak dipisah ya. Kalau doa tidak bisa. Itu contohnya di surat An-Nur. Ya, kita lihat contoh.
di ayat ya. Wal khamisata, ya, anna ghadaballahi 'alaiha. Ada yang qiraah ghadiba, ya. An ghadiba. Ada yang qiraah, ini qiraahnya an ghadiba. Ini ada qiraah yang ini ya. An ghadiba. Fi'il madhi. An ghadiba Allah. Ghadiballahu kalau pakai an ya. Alaiha. Ya. Maka di sini antara an ya, kita lihat di sini tidak dipisah. Kenapa? Karena konteksnya doa. Ya, ini tentang mula'anah, di bab mula'anah saling meli'an suami istri. Karena ini doa konteksnya, dia mendoakan keburukan untuk diri sendiri ya. Ini istri ya. Jadi istri jika memang suaminya itu orang yang jujur. Ini ada di pembahasan tentang li'an. Intinya di situ karena konteksnya doa maka tidak dipisah, langsung habis an ghadiba. Ini menurut qiraah ya. Kalau kita qiraah yang kita baca anna ghadaba Allah ya, ghadab isim. Ada yang qiraah an ghadiba. Lalu kemudian qaid yang ketiga ya. An yakuna mutasarrifan la jamidan. Yang ketiga an yakuna mutasarrifan la jamidan. Fiilnya itu mutasarrif, bukan fiil jamid. Bukan fiil jamid. Jadi ini dari mana bisa didapatkan yang ketiga ini ya. Jadi kapan an yang mukhafafah dari an yang ini mukhafafah dari ana, kapan sebaiknya dipisah? Sebaiknya ya, nggak wajib, sebaiknya dipisah antara an dengan khobarnya ketika ada qaid tiga ini. Satu, jumlahnya berupa khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Dua, jumlahnya bukan doa tapi khobar. Kalau doa berarti tidak dipisah. Kemudian mutasarrif, sehingga kalau jamid bukan jamid, kalau jamid berarti tidak dipisah. Contoh ya di surat An-Najm 39, contoh yang jamid. Ini contoh yang jamid. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Di Al-Qur'an wa an, ini an laisa, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, illa ma sa'a. Sudah dilihat di An-Najm 39. Contoh lain, nah kita lihat dulu di sini ada an. Ya, di sini ada an. Nah, laisa kan, ini jamid, tidak mutasarrif, tidak dipisah, langsung ketemu an, langsung ketemu fiil khobarnya. Isimnya kan dihapus, sudah dibahas ya, isimnya dihapus. Ini dibahas khobarnya, dia langsung ketemu khobarnya, tidak dipisah karena berupa doa. Contoh yang lain, wa ana asa, juga di Al-Qur'an, an yakuna
Qad iqtaraba ajaluhum. Qad iqtaraba surat Al-A'raf 185. Lihat di sini asa, an langsung ketemu asa, ya. Tidak dijeda. Kemudian jika terpenuhi qaid-qaid nanti ini tadi akan dijeda dengan beberapa lafadz-lafadz yang disebutkan musonif. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya lafadz-lafadz apa saja sebagaimana di bait 95. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.